Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Anissa Fitriani Sabrina Mirza dengan NIM 203114416 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia tahun angkatan 2020. Segala puji dan syukur dan tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur semoga senantiasa mengalir dari mulut umat manusia. Ucap syukur dengan mengucapkan hamdalah dan membuktikannya dengan perbuatan maupun amalan baik. Puji dan syukur hanya kepadanya, sang pemilik alam semesta, yang senantiasa menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua. Salat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan umat yang telah membawa risalah Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam pengikut yang setia. Hadirin yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan ceramah tentang sabar dan ujian. Di dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan dan menjelaskan sedikit tentang makna sabar, sifat, dan keutamaan sabar di dalam kehidupan. Pada dasarnya, kata sabar ini berasal dari kata sobaro, yasbiru yang artinya adalah menahan. Pengertian dari menahan ini sangat luas, dan pengertian dari sabar itu sendiri bisa dapat diartikan ketika kita puasa dalam menahan nafsu, atau bersabar pada saat kita menahan lapar, yang artinya kita harus bisa menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai azan maghrib tiba. Sabar juga dapat diartikan ketika kita harus bersikap sabar saat menghadapi orang yang berperilaku buruk terhadap kita. Kita harus menghadapinya dengan sikap sabar, bukan dengan amarah atau membalasnya. Tidak semua orang bisa mendapatkan suatu kenikmatan dari sikap sabar tersebut. Karena memang sejak awal orang tersebut sudah bisa menahannya dengan baik, penting bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta padanya agar selalu diberikan kesabaran yang tidak ada batasnya. Dalam menjalani kehidupan ini ada banyak sekali peristiwa yang dialami, mulai dari yang baik, menyenangkan, sampai yang tidak mengenakan. Ujian tersebut dapat berupa sakit, miskin, kehilangan orang tersayang, dan berbagai musibah lainnya. Sebagai manusia biasa, tentu ada kalanya kita merasa tidak terima dengan ujian hidup tersebut. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan ujian yang dihadapinya dan murka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini tentu sangat tercela. Bagaimanapun juga, peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan pilah. Peristiwa semuanya akan datang silih berganti. Tidak sedikit peristiwa yang tidak mengenakan yang singgah. Peristiwa yang ini benar-benar akan menguji keimanan kita sebagai umat muslim. Apakah sabar dalam menjalaninya atau sibuk mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ujian tersebut akan datang terus-menerus. Ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ini akan menjadi pahala dan meningkatkan derajat kita di hadapannya. Dengan catatan, kita sabar dalam menjalani ujian tersebut. Masya Allah, dengan kesabaran penuh, Allah akan menjadikan ujian tersebut menjadi sebuah anugerah yang maha dahsyat. Dalam Islam, sabar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan menjanjikan surga bagi yang menjalaninya. Yang kedua, sabar dalam menahan diri, tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, sabar dalam segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga termasuk ke dalam rukun iman yang terakhir. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk bisa bersabar akan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala meski buruk sekalipun. Sejatinya, Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan harta benda, ketakutan akan kelaparan, dan yang lainnya. Sebagaimana yang terdapat di Al-Quran berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisya'im minal khawfi wal ju'i wan naqsim minal amwali wal anfusi was samarah wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa yang sabar, maka dia berhak mendapatkan pahala kesabarannya. Lalu barang siapa yang mudah marah, maka dia pun berhak mendapatkan dosa atas kemarahannya. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan makhluknya.
Oleh karena itu, janganlah marah dan kecewa ketika menghadapi peristiwa yang sulit. Sebaliknya, kita harus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran sehingga mampu melewati masalah tersebut. Sebagai seorang muslim yang baik dan merasa beriman, tentu kita harus bisa berlaku sabar atas apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hal ini karena setiap ujian yang datang adalah kiriman darinya dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita mampu untuk menjalaninya. Bahkan Allah sendiri telah mengatakan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Sabar sendiri terbagi menjadi 3 bagian, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pertama, sabar dalam mentaati semua perintah dan larangannya. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah yang telah diberikan. Dan sabar akan ujian kesenangan. Jadi, jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang tampaknya mempunyai hidup yang sengsara saja. Hal ini karena sebenarnya kesenangan pun bisa jadi termasuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesenangan tersebut akan membuatnya semakin menaati Allah Subhanahu wa taala atau malah sebaliknya? Oleh karena itu, mari berupaya untuk selalu sabar dan menerima ketentuan yang telah digariskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang selalu sabar agar menjadi orang-orang yang dicintainya. Terakhir, sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap sehingga bisa dengan ikhlas menerima dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya demi mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Dari penjelasan ayat tersebut bahwa kita sudah ketahui jika Allah selalu memberikan pertolongan pada setiap hambanya yang mau menjalankan perintahnya. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jika kita mengerjakan sholat wajib dan dapat menahan diri dengan rasa sabar, maka Allah menjadikan pertolongan bagi hambanya yang sedang dalam kesusahan. Sabar memang tidak mudah, sabar adalah ujian. Justru karena ketidakmudahan itulah Allah menguji hambanya, seberapa hambanya dapat lolos dari ujian tersebut. Jika kita lolos, kita selalu beristighfar dan bersikap positif terhadap segala ketentuan Allah, niscaya kita akan mendapat beribu kemuliaan dan keberuntungan yang datang dari pintu manapun. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.